Jadi enaknya di Jerman juga, di jalan raya kayak gini, di jalan nasional, di kirinya tuh ada jalur terpisah buat orang sama sepeda. Jadi buat yang sepedaan, mereka bisa tetap terpisah sama mobil, jadi lebih aman. Selamat sore semuanya. Sekarang kita lagi di Magdeburg dan kita mau nyupir ke Braunschweig. Turn left onto Jörgsleberstraße. Dan kayak biasanya gue nggak suka nyetir di autobahn, makanya sekarang kita keluar dari autobahn buat nyetir lewat Bundesstraße. Continue for 1.5 kilometers. Beberapa waktu lalu gue nyupir dari Hannover ke Braunschweig, tapi waktu itu kesimpulannya jalannya kurang asik dari Hannover ke Braunschweig. Sekarang kita cobain dari Magdeburg ke Braunschweig. Kalau nggak salah gue pernah lewat jalan ini juga, dan menurut gue lumayan cukup asik jalanannya. Tapi waktu itu gue belum sempat ngerekam, makanya sekarang gue pengen nyoba lagi ngerekam. Pengen tahu gimana experience-nya nyetir di jalan ini. Ini tadi keluar di autobahn lumayan macet, karena di autobahnnya kayaknya ada konstruksi jadi macet, dan orang-orang pada milih buat keluar dari autobahn supaya lewat jalan alternatif. Tapi harusnya ntar setelah ada masuk ke autobahn lagi, orang-orangnya udah pada hilang di depan kita. Hari ini enak, lumayan cerah, bisa bilang cukup cerah cuacanya, jadi nyetirnya bisa enjoy. Ini karena kita di jalan utama nih. In 400 meters, turn right onto Helmstedter Straße. Ini orang motong nih, harusnya nggak boleh. Mereka harusnya dari sana stop. Ini ada perempatan tapi nggak ada lampu merahnya, cuma lampu kuning doang, kelap-kelip. Jadi masuknya lumayan mesti rebutan. Dan jalan dari kirinya lumayan rame, jadi kita sebagai yang dari jalan bukan jalan utama harus nungguin. Minggu-minggu rame nih, orang-orang kayaknya habis jalan-jalan sore-sore terus pulang ke rumah. Oh, kita dikasih jalan, thank you. Continue on B1 for 15 kilometers. Ya, 15 kilo, semoga jalannya jangan macet kayak gini. Kalau macet gini nggak seru. Orang depan dari Hungary nih, lumayan jauh nyupirnya dia. Kita udah keluar dari kota namanya Jörgsleben, dan sekarang bisa lumayan gas lagi. Speed limitnya 100. Tapi kalau misalnya kita lihat kincir anginnya, kita ini jalan ngelawan arah angin. Jadi kalau agak cepet sedikit bakal kerasa kita ngelawan arah angin, jadi lumayan berat mobilnya. Tapi karena kita masih cuma 80, nggak terlalu kerasa ngelawan anginnya. Di depan ada macet lagi. Macet apa tuh ya? Masuk kota kali, masuk pemukiman. Orang-orang pada pelan-pelan. Awalnya mau enjoy, tapi malah kena macet. Ini yang bikin malas. Semoga bisa nggak sampai berhenti, jadi bisa gas pelan-pelan, jadi nggak perlu main kopling, karena kalau nggak pegel. Untungnya lumayan lancar ini sih, padat merayap. Jadi enaknya di Jerman juga, di jalan raya kayak gini, di jalan nasional, di kirinya tuh ada jalur terpisah buat orang sama sepeda. Jadi buat yang sepedaan, mereka bisa tetap terpisah sama mobil, jadi lebih aman. Dan orang jalan kaki juga kepisah sama mobil, jadi aman. Sebagian besar kepisah, tapi kadang ada juga jalan sepeda yang nyatu sama jalan mobilnya. Di situ lumayan was-was juga kalau naik sepeda, karena kadang disusul mobil 100 km per jam, anginnya kerasa banget. Tapi kayaknya sebagian besar ada sih, sebagian besar ada jalur sepedanya. Jadi sepedaan di kampung-kampung di Jerman bisa dibilang cukup relaxing, cukup aman.
Dan sekarang stop. Jadi bakal pegel nih ke depannya. Main-main kopling. Sekarang kita udah mulai masuk ke pemukiman. Nama pemukimannya Eichenbarleben. Bisa dibilang in the middle of nowhere. Ini gua nggak tahu ada di mana. Udah mulai padat merayap lagi. Ah, ini yang bikin macet nih. Tadi di jalan situ speed limitnya 100, jalan luar kota. Terus masuk kota jadi 50. Terus kita ada daerah sekolah kayaknya ini. Jadi 30 speed limitnya. Makanya orang-orang jadi pelan-pelan banget. Makanya jadi ada macet yang terus nambah ke belakang. Ya gara-gara gitu doang. Sekarang udah 50 lagi, langsung lancar. Panjang juga macetnya. Oh, ternyata belum lancar, ternyata masih macet lagi. Masih slow banget ya, sore-sore gini. Dan ternyata nggak ada apa-apa. Cuman karena jalan belok-belok aja orang jadi pelan-pelan. Walaupun 50 speed limitnya tapi pada 30 semua karena belok-belok ini. Jadi gara-gara gitu macetnya panjang banget. Tapi sekarang harusnya udah nggak ada apa-apa lagi. Nih kalau kata speed limitnya 30 karena jalannya jelek. Jadi jalan jelek kayak Jerman kayak gini kalau buat standar mereka. Bergelombang dikit langsung dibilang jelek. Dan kita udah keluar dari kota, bisa lanjut lagi. Sekarang masih kurang seru sih karena cuma lurus-lurus doang. Masih belum ada tantangannya. Tapi surprisingly view-nya oke di sini. Gue suka jalanan kayak gini yang kanan kirinya pohon. Jadi kita beneran kerasa kalau kita lagi lumayan ngebut. Dan bisa ngelihat kalau di horizon di depan kelihatan jauh bukit, banyak bukit-bukit. Apa nih 50? Oh, ada perempatan. Ada perempatan, mesti pelan-pelan. Temen gue ada orang Jerman, dia punya temen. Dan temennya nyetir di jalan kayak gini sekitar 200 km per jam naik motor. Terus gara-gara itu ekstrim banget, SIM-nya diambil sama polisi. Kalau kata temennya itu, kenapa nggak nyetir di autobahn 200? Karena di situ kan legal. Karena legal jadi nggak seru. Nyetir di tempat kayak gini yang ilegal 200 jadi seru kalau kata temennya itu. Tapi emang bener kalau misalnya nyetir di jalan, kalau misalnya makin susah nyampe ke speed limitnya lebih seru. Makanya jalan belok-belok yang kayak mountain pass itu yang speed limitnya 80, karena kita nggak bakal bisa nyampe 80, kita bakal coba gas terus tapi harus langsung ngerem lagi. Jadi lebih seru nyetirnya. Ada bundaran jadi kita bisa lumayan cornering sedikit. Biasanya kalau bundaran gini di sini dikasih speed limit 50 atau 70. Tapi ini nggak ada speed limit nih. Dan bundarannya kelihatannya kosong, jadi kita bisa gas. Kalau misalnya naik mobil tinggi kayak van gitu, kerasa kayak mau terguling lewat bundaran kayak gitu. Ini ada belokan dikit. Oh. Dan inilah kenapa menurut gue tinggal di daerah selatan Jerman yang dekat Italia, yang dekat Swiss itu seru banget. Karena di sana banyak jalanan gunung
yang jalannya belok-belok semua. Jadi bisa kalau weekend mau enjoy tinggal nyupir ke sana. Beneran kayak main game. Tapi kalau di daerah tengah-tengah Jerman, karena daratannya rata kayak gini, kita cuma bisa ngelewatin jalan yang kayak gini, jalan Bundesstraße yang belokannya sedikit. Jadi udah ada belokan secuil itu udah lumayan bikin happy.